1 bulan sekolah rakyat beroperasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo terus memantau progres sekolah rakyat. Berikut laporan dari produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono. Kementerian Pekerjaan Umum terus memantau perkembangan dari sekolah rakyat. Nah, saat ini kami sudah berada di salah satu sekolah rakyat yang ada di Solo, Jawa Tengah. Saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang saat ini juga memantau sekolah rakyat yang ada di sini. Halo Pak, untuk progres perkembangan dari sekolah rakyat di Jawa Tengah ini seperti apa Pak sekarang? Ini kita lagi berada di sekolah rakyat persiapan tahap 1C, betul ya, 1C. Targetnya sebetulnya ini sih akhir Agustus kalau 1C. Sehingga harapannya paling lambat minggu pertama September murid-murid sudah bisa menggunakan fasilitas ini. Ini khusus untuk sekolah dasar yang jauh lebih sulit lah. Mungkin cari muridnya pun akan setengah mati. Karena kan namanya juga anak kecil kan. Infonya akan terbagi 2 kelompok, kelas 1 sampai kelas 3 dan 4 sampai 6. Mesti treatmentnya kan berbeda karena kan masih anak-anak ya. Itu sih. Nah, ini kan ada tahap 1 dan tahap 2 kemudian ya Pak ya. Untuk tahap 2 itu tahap 1 itu Mbak kita bagi 3. 1A, 1B, 1C, total 159. Tahap 1C, tahap 1C sendiri 59, 1B itu 37 ya. 37 dan sisanya 1A. Jadi yang sekarang sudah berjalan 1A. 1B harusnya berjalan di minggu-minggu ini ya, paling enggak akhir minggu lah, 14-15 Agustus lah mulai jalan. 1C paling bontot karena memang baru mulai. Nanti tahap 2 200 sekolah. Nah, ini kan sudah berjalan 1 bulan ya Pak. Kira-kira ada kendala apa sih Pak untuk sekolah rakyat? Kendalanya biasanya itu karena adik-adik ini kan belum biasa disiplin, terus belum biasa menggunakan, misalnya makan kan nggak biasa menggunakan sendok garpu, terus tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, tidak boleh merokok. Karena sudah SMA kan, itu kan sama anak perlu waktu untuk penyesuaian diri lah. Jadi ya SD kan jauh lebih tantangan lebih besar karena kan namanya juga anak kecil, lebih kecil lagi kan. SMA aja susah apalagi yang SD. Dan kualitas adik-adik kita kan berbeda-beda. Pulau Jawa dengan non Pulau Jawa itu kualitas anak-anak yang masuk SMA pun beda-beda. Jadi gurunya memang harus lebih ekstra lah ini. Nah, ini untuk memastikan kualitas bangunannya juga Pak, terutama untuk yang anak-anak yang disabilitas. Itu kira-kira seperti apa sih Pak? Kalau bangunan sih rata-rata 80% plus oke lah ya. Karena memang ini program Bandung Bondowoso nih, sebulan jadi, 2 bulan jadi gitu. Jadi cepet-cepetan itu. Tapi tanpa merusak kualitas ya. Ya harapannya sih tahan lah setahun. Kan ini targetnya cuma setahun. Dan tahun depan kita semua kita pindahkan ke sekolah rakyat sebenarnya yang kita bangun untuk 1.000 anak itu. Harapan buat pendidikan khususnya di Jawa Tengah ini Pak, kira-kira seperti apa Pak kalau dari Pak Dodi sendiri? Jadi kalau sekolah rakyat kan menyasar mereka-mereka yang belum bercukupan, ya kan, desil 1, desil 2, yang selama ini mungkin malah tidak tersentuh pendidikan. Jadi harapan besar Pak Presiden Prabowo adalah rantai kemiskinan itu terputus dengan cara mengangkat putra-putrinya, disekolahkan, diwongke. Jadi dari sisi kemandirian ada, dari sisi self confidence juga naik, dari sisi kepandaian mereka, kepintaran mereka juga akan bisa didapatkan. Jadi harapannya, jadi besar harapan dari Pak Presiden Prabowo dengan ada sekolah rakyat di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia, rantai kemiskinan di Republik ini benar-benar terputus. Tidak ada lagi rakyat miskin pada saat memang pada titiknya nanti, gitu. Apakah 2029 atau 2034, kita harapkan semua nantinya suatu titik kemiskinan itu akan semakin berkurang. Gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Jadi memang harapannya untuk sekolah rakyat ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang miskin di Indonesia. Nindya Yuwono, Maria Oktober, Jawa Tengah.